Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Dan kali ini gue bakal bercerita terkait film Inception karya dari Christopher Nolan yang tayang pada tahun 2010. Yang mana film ini tuh menceritakan tentang Chop, yang mana Chop ini dia itu spesialis ekstraktor, atau bisa dibilang dia dapat masuk ke mimpi orang dan bisa mencuri hal-hal yang terdalam dari alam bawah sadarnya. Tapi kali ini dia mendapatkan misi yang berbeda. Dia diminta untuk melakukan inception, yaitu menanamkan sebuah ide kepada seseorang lewat mimpi sehingga seseorang itu yakin bahwa idenya itu berasal dari dirinya sendiri. Kemudian yang mana si Chop ini menanamkan idenya kepada Robert, yaitu saingannya yang klien ini yang bernama Saito, agar tidak melanjutkan perusahaan yang sedang dilakukannya. Kalau misalnya si Robert tidak melakukan itu, berarti Saito mendapatkan keuntungan. Dan akhirnya kalau misalnya berhasil, si Chop ini berhasil, dia akan mendapatkan imbalan dari Saito, itu status buronannya dihapus dan dia bisa kembali dengan tenang dengan anak-anaknya. Namun nggak selempeng itu ceritanya, banyak konflik yang dimana si Chop ini untuk menanamkan ide ke Robert, dia membentuk tim, ada 5 orang, dan setiap orang itu memiliki keahlian yang berbeda. Tapi masalahnya adalah ketika di mimpi itu ada Mal, yaitu mantan istrinya, hadir untuk menggagalkan rencana si Chop ini. Mal ini hadir karena ada rasa bersalah dari Chop hingga istrinya itu meninggal, dan ya disebabkan dia nanamin suatu ide ke mimpinya dan berakhir seperti itu, dan dia memiliki rasa bersalah hingga setiap dia di lapisan mimpi itu bertemu dengan almarhum istrinya, yaitu Mal. Dan pada akhirnya si Chop ini dia berani untuk melepaskan rasa bersalahnya itu. Kemudian ya misi itu berhasil, dan film ini diakhiri dengan seperti gangsing yang berputar, yang menandakan kalau misalnya gangsing itu jatuh, itu berarti tandanya dia di dunia nyata. Sedangkan kalau misalnya terus berputar, berarti tandanya dia masih di alam mimpi. Dan ketika kameramen itu menyorot gangsing itu kan gak sampai habis, jadi kita masih kayak digantung gitu, apakah ini mimpi ataukah kenyataan. Dan ya pada akhirnya juga si Chop ini bisa kembali dengan anak-anaknya dengan tenang, dan dihapus juga status buronannya. Dan gua mau kasih pesan juga dari film ini. Ada hal yang menarik, yaitu ide adalah senjata yang kuat, yang melebihi perasaan itu sendiri. Dan kita ini hidup kan selalu berasal dari ide orang ataupun dari ide yang muncul dari dalam diri sendiri, yang akan mempengaruhi cara berpikir kita,
cara kita bertindak dan hal apapun untuk kedepannya. Makanya kita perlu banget untuk memperkuat prinsip terhadap ide-ide yang negatif. Tapi kalau misalnya ide yang positif mungkin bisa dilakukan ataupun dipertimbangkan, bahkan bisa menjadi sebuah kebiasaan. Tapi jika ide itu suatu yang negatif, kita harus punya prinsip yang kuat, guys. Mungkin sekian itu aja dari gua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.